Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah jika dalam keadaan baik. Ibu berharap kalian semua dapat mengikuti pelajaran Ibu dengan semangat. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa ya. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah semua, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Di pertemuan kali ini, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian. Siapa di sini yang pernah menulis surat kepada orang lain atau mungkin teman dekatnya? Wah, masa kecil kita ternyata tidak beda jauh ya. Kalau kalian pernah menulis surat kepada teman, berarti tahu dong apa pengertian dari surat itu sendiri. Alat komunikasi, Bu. Kertas yang isinya tulisan, Bu. Ya, betul sekali. Surat adalah selembar kertas atau lebih yang di dalamnya dituliskan suatu informasi yang perlu diketahui orang tertentu yang sifatnya pribadi. Jadi, surat itu bisa digunakan sebagai sarana komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca atau orang yang dituju. Nah, surat ini terbagi atas beberapa jenis. Ada yang tahu apa saja itu? Surat pribadi, Bu. Surat cinta, Bu. Wah, Masya Allah, benar sekali. Tapi untuk surat cinta, itu termasuk dalam jenis surat pribadi ya. Berdasarkan sifat isinya, selain surat pribadi, ada juga yang disebut sebagai surat dinas dan surat niaga. Tapi pada materi kali ini, kita hanya akan mempelajari surat pribadi dan surat dinas saja. Simaklah penjelasan Ibu, lalu catat supaya kalian tidak lupa. Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat-surat yang pernah kalian berikan kepada teman, keluarga, atau mungkin sahabat, dan juga seperti surat cinta yang disebutkan tadi, itulah yang termasuk ke dalam surat pribadi. Isinya itu berupa pesan untuk keperluan yang bersifat pribadi pula. Biasanya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang santai, seperti saat mengobrol dengan teman-teman kalian secara langsung. Sedangkan surat dinas itu dikeluarkan oleh lembaga resmi dan bisa dikirimkan pada siapa saja, baik perorangan, kantor, maupun organisasi. Jika surat pribadi menggunakan bahasa yang santai, surat dinas haruslah menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Itulah kenapa surat dinas ini disebut juga sebagai surat resmi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, apa surat edaran sekolah itu termasuk surat dinas juga, Bu? Betul sekali, Dio. Surat edaran sekolah dikeluarkan oleh sekolah atau dapat dikatakan sebagai instansi resmi yang bertujuan untuk memberikan informasi seperti kapan ujian akan berlangsung, libur yang akan kalian alami, maupun informasi-informasi lainnya. Itulah alasan kenapa surat edaran termasuk ke dalam surat dinas. Selain surat edaran, surat permohonan, surat keputusan, surat undangan, surat perintah, maupun surat lainnya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu dapat dikatakan sebagai surat resmi atau surat dinas. Oh, jadi begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Dio. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Baik, kita lanjut pada ciri-ciri. Adapun ciri yang membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas, yaitu dalam surat pribadi tidak terdapat kop surat. Kop surat itu terdapat dalam surat dinas. Letaknya ada di paling atas. Biasanya kalian kalau dapat surat edaran pasti ada kop suratnya. Di sana juga ada logo, alamat, nomor telepon, dan juga nama instansi atau sekolah yang ada di surat edaran. Lalu dalam surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Selanjutnya menggunakan kata sapaan yang bersifat personal dan santai dalam salam pembuka maupun salam penutup. Lalu kalimat dan bahasa yang digunakan tidak terlalu resmi dan cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan yang terakhir, format penulisannya tergantung pada keinginan dan kepentingan penulis atau bersifat bebas. Sedangkan ciri dari surat dinas adalah yang pertama, berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kedua,
hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, berkaitan dengan topik kedinasan, seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku yang resmi. Sampai di sini dapat dipahami penjelasan dari Ibu? Sudah paham, Bu. Alhamdulillah jika paham. Kita lanjut pada cara pembuatan surat pribadi dan dinas ya. Untuk membuat surat pribadi maupun surat dinas, kita harus memperhatikan struktur dan langkah-langkahnya. Struktur dan langkah-langkah pembuatan surat pribadi adalah yang pertama, tulis nama tempat dan tanggal pembuatan surat sesuai dengan keadaan dan waktu saat menulis surat tersebut. Misalnya, Tangerang, 20 Mei 2023. Lalu, alamat penerima. Tulislah kepada siapa surat ditujukan, biasanya dengan sebutan khusus yang bersifat akrab. Misalnya, kepada temanku Arni di Sidoarjo, atau bisa juga untuk ayah dan ibu tersayang di Tangerang. D-nya harus menggunakan huruf kecil ya. Untuk letaknya tadi, untuk ayah dan ibu tersayang di atas, di bawahnya di Tangerang. Sapaan seperti ini menandakan keakraban antara pengirim dan penerima surat. Yang ketiga, salam pembuka. Biasanya berbentuk kalimat sapaan yang ditujukan penulis kepada orang yang dikirimi surat. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sayang, salam kangen, dan lain sebagainya. Lalu kalimat pembuka. Biasanya berisi kalimat yang menanyakan keadaan penerima surat. Lalu isi surat. Maksud penulisan disampaikan dengan bebas. Tidak ada aturan baku dalam penulisan isi surat pribadi. Namun, tetap harus dengan bahasa yang jelas dan santun. Isinya bervariasi, karena ada yang mengabarkan kondisi di perantauan, menyampaikan perasaan penulis, atau pemberitahuan lainnya yang bersifat pribadi. Lalu penutup surat. Pada bagian ini ditandai dengan kalimat yang mengakhiri surat. Contohnya seperti, sekian dariku, semoga kamu dapat membalas surat ini ya. Aku tunggu balasanmu loh, Ar. Lalu salam penutup. Pada bagian ini, isinya pun bervariasi. Misalnya, salam sayang dari sahabatmu, dari Ananda yang menyayangi mama dan papa, yang merindukanmu selalu, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pengirim surat. Di akhir surat, cantumkanlah nama orang yang menulis surat. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai siapa yang mengirimkan atau pembuat dari surat pribadi tersebut. Selanjutnya yaitu struktur dan langkah pembuatan surat dinas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Seperti yang Ibu bilang tadi, ini merupakan bagian awal dan teratas dari surat dinas. Fungsinya menjelaskan dari mana instansi yang mengeluarkan surat tersebut. Bentuknya bermacam-macam, biasanya terdiri dari logo instansi, alamat instansi, nomor telepon, dan nama instansi. Selanjutnya yaitu suatu surat haruslah mencantumkan tanggal. Karena dengan adanya tanggal, kita menjadi paham kapan waktu surat ini dikeluarkan. Yang ketiga, nomor surat menjadi hal yang wajib bagi sebuah instansi. Dengan adanya nomor surat, bagian administrasi pun dapat dengan mudah menyusun pengarsipan dari surat itu sendiri. Yang keempat, lampiran berisi mengenai berkas atau ada informasi tambahan yang disampaikan dalam sebuah surat. Lampiran ini menjadi pelengkap dalam surat dinas, di mana pada halaman utama tidak dapat memuat mengenai isi lampiran. Yang kelima, perihal atau hal. Bagian ini menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan keluarnya surat. Selanjutnya, alamat penerima surat perlu dicantumkan dalam surat dinas. Info ini berguna untuk orang yang mengirimkan surat dan bermanfaat untuk menjadikan surat itu terlihat lebih resmi. Yang ketujuh, salam pembuka. Wajib menggunakan bahasa informal agar terlihat lebih resmi. Yang kedelapan, isi surat. Dijelaskan secara detail, singkat, dan padat mengenai maksud dan tujuan pembuatan surat. Usahakan tidak bertele-tele ya dalam menulis isi dari surat dinas tersebut. Salam penutup. Sebagai bagian akhir surat, gunakanlah salam penutup yang singkat, tegas, tanpa basa-basi berlebihan, dan tanpa mengulang kembali apa yang sudah dituliskan sebelumnya.
Yang ke-10, sertakan nama pejabat yang berwenang mengeluarkan surat dan stempel instansi penerbit surat untuk dicantumkan dalam surat dinas. Dan yang terakhir, tembusan. Ada pihak lain yang perlu mendapatkan informasi mengenai surat dinas yang kita buat, maka perlu dibuatkan tembusan. Nah, jadi kalian sudah tahu kan sekarang apa yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas? Juga bagaimana langkah pembuatan kedua surat tersebut. Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian untuk membuat satu contoh surat pribadi kepada teman sebangku kalian. Pengumpulannya mau setelah pulang sekolah atau minggu depan? Minggu depan, Bu. Baiklah, dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Jika kalian ingin bertanya kembali terkait materi pada hari ini, Ibu ada di kantor sampai pukul 4 sore. Mari ucapkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.